Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini terkadang disalahartikan oleh banyak orang Kristen. Ada yang berkata, wah nyamannya, wah enaknya menjadi orang Kristen. Kita dapat hidup semaunya, kita dapat hidup seenaknya, berbuat dosa apapun, malas baca firman, jarang beribadah, dan tidak perlu susah-susah terlibat dalam pelayanan. Kan jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Saudara, ini tidak benar. Pernyataan tidak setia ini menunjuk kepada keberadaan kita sebagai manusia yang begitu mudah terpengaruh dan terguncang oleh situasi, oleh keadaan, tidak stabil, mudah kecewa, dan sebagainya. Sehingga kita cenderung untuk berubah menjadi tidak setia kepada Tuhan. Berbeda dengan Tuhan yang adalah setia, sebab kesetiaan adalah sifat Tuhan sendiri. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 89 ayat 9, ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Sehingga segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Bagaimana agar kita senantiasa menikmati dan dapat merasakan kesetiaan Tuhan? Ada dua cara. Pertama, fokus hanya kepada Yesus. Kepada Timotius, Rasul Paulus berpesan agar senantiasa mengingat-ingat Yesus. Pribadi Yesus harus menjadi fokus kehidupan kita. Tapi sering kita membesar-besarkan masalah, mengingat-ingat kejelekan, keburukan dari orang lain, atau kekecewaan terhadap seseorang. Bukannya mengingat-ingat pribadi Yesus dengan segala kebesaran, kuasa, karya-karya, dan juga pengorbanannya. Akibatnya, bertemu dengan sedikit ujian, tantangan saja, kita langsung lemah, bersungut-sungut, dan berubah tidak setia. Kedua adalah mau menderita untuk Injil. Di sini bukan berarti orang Kristen hidupnya susah, serba kekurangan atau tertekan. Yang dimaksud adalah penderitaan karena melakukan kebenaran, menyalibkan daging, dan harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar. Tidak lagi dapat hidup semaunya kita, seenaknya hidup kita. Tidak dapat. Tidak ada istilah tidak bisa. Hanya ada dua pilihan, taat atau tidak. Karena itu ingatlah saudara, Roh Kudus pasti menolong dan memberi kekuatan ketika kita senantiasa intim dengan Tuhan. Mazmur 18 ayat 26, firman Tuhan mengingatkan kita terhadap orang yang setia. Engkau Tuhan berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Engkau Tuhan berlaku tidak bercela. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, firman Allah yang saat ini kami dengarkan renungkan, membawa kami untuk dapat menikmati kesetiaan Tuhan, tapi juga untuk mengajar setiap kami untuk hidup dalam kesetiaan. Tuhan, Engkau sudah setia dan Engkau selalu membuktikan kesetiaan-Mu dalam segala sesuatu yang kami doakan, yang kami gumulkan. Dan biarlah Tuhan kami belajar supaya pertama fokus hanya kepada Tuhan Yesus, bukan situasi, bukan keadaan, bukan pergumulan. Semua itu boleh ada, tapi fokus kami hanya kepada Engkau. Pandangan kami hanya kepada Engkau, sumber kehidupan kami. Tapi yang kedua, Engkau ajar kami untuk menderita demi Injil. Artinya kami rela
dibentuk oleh Tuhan. Kami rela menyalipkan kedagingan kami dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Ada harga yang harus kami bayar, walaupun itu tidak senang, walaupun itu tidak nyaman, tapi kami tahu ujungnya akan membawa kepada kemenangan, kemuliaan, kasih, kebaikan, dan setiap janji Tuhan itu terpenuhi dalam hidup kami. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.